Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, kembali kita berjumpa dengan Kokom Komariah. Kita akan berbincang tentang arah kebijakan pengembangan kurikulum part 4. Pada video sebelumnya sudah disampaikan bagaimana pentingnya kurikulum harus mengalami perubahan karena disesuaikan dengan perubahan zaman. Begitu pula bahwa di kurikulum kita harus memiliki profil Pancasila dan harus merdeka dalam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana arah pengembangan kurikulum. Pembelajaran yang fleksibel. Jadi belajar harus fleksibel, harus lentur, harus bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun, sehingga kita mengenal istilah belajar sepanjang hayat. Menguatkan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum kita adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 13. Selanjutnya struktur minimum. Artinya struktur pembelajaran tidak perlu banyak, sedikit tapi mendalam dan menguasai betul-betul sampai bisa diaplikasikan, bahkan bisa dibuat sebuah proyek. Fokus pada keterampilan lunak, soft skill, dan pengembangan karakter. Kognitif memang penting, perlu, tapi kita akan lebih coba juga mengembangkan karakter-karakter positif pada peserta didik. Kemudian pelatihan vokasi dipimpin industri. Ini pun tak kalah pentingnya karena kita menyiapkan tenaga kerja yang nantinya tenaga kerja harus sesuai dengan dunia industri. Yang dipelajari di sekolah jangan sampai bertentangan dengan yang nanti dialami di lapangan. Selanjutnya, kurikulum yang disederhanakan, fleksibel, dan berorientasi pada kompetensi. Kita melihat kurikulum saat ini bagaimana dengan penyederhanaan. Penyederhanaan standar capaian. Standar capaian terlalu kompleks dan terkotak-kotak, dipisahkan dalam 3 dimensi, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Contohnya di SD ada 12 kompetensi inti dan 120 kompetensi dasar untuk bahasa Indonesia. Kita sederhanakan menjadi standar yang mudah dimengerti guru dan fokus pada kompetensi yang paling bermakna. Rangkaian kompetensi utuh sesuai tahap perkembangan anak dan kompetensi ilmu. Contohnya, bahasa Indonesia di SD dibagi dalam 2 capaian, yaitu pembelajaran kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Berarti disederhanakan. Fleksibilitas dan penyederhanaan materi ajar. Buku teks pelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran diatur melalui Permendikbud dan harus berbentuk buku. Contohnya di SD kelas 1 ada 11 buku, itu yang sekarang. Kita sederhanakan, pemerintah menyediakan berbagai materi ajar. Contoh penerapan kurikulum, buku teks, buku maupun modul terpisah yang dapat diunduh, atau lesson plan, RPP, dan lain-lain. Contohnya SD kelas 1 ada 4 buku yang opsional, dapat juga diunduh sesuai hasil asesmen siswa. Fleksibilitas alokasi waktu mata pelajaran. Struktur kurikulum dan alokasi waktu setiap mata pelajaran diatur kaku per minggu dan selalu sama sepanjang tahun. Ini yang sekarang. Contohnya sekolah di daerah 3T harus membagi semua mata pelajaran secara rata setiap minggunya. Kita sederhanakan, sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Contohnya sekolah di daerah 3T tertinggal itu bisa memilih untuk fokus ke 1 atau 2 mata pelajaran di 1 minggu agar lebih mendalam. Itu beberapa penyederhanaan.
Kemudian penyesuaian kurikulum, arah penyesuaian kurikulum merupakan pengembangan dan penyesuaian kurikulum 2013 yang berorientasi pada keterampilan hidup abad ke-21 dan berbasis kompetensi. Itu sudah sering disampaikan ya, bagaimana keterampilan hidup abad 21 yang disebut dengan 3C, yaitu komunikasinya bagus, kolaborasinya juga siap, kreativitasnya dan lain-lain. Kemudian disusun dalam rangka penyesuaian kurikulum sehingga tidak serta-merta mengganti kurikulum 2013 ya. Jadi arah kurikulum hari ini sedang disusun, bukan mengganti 2013, tapi menyempurnakan, menyesuaikan. Kemudian bersifat konseptual dan mendasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kemudian digunakan oleh satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pemerintah pusat hanya menyiapkan konsep-konsep dasar, pengembangan selanjutnya adalah satuan pendidikan yang akan langsung terjun ke grassroots. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Kembali diingatkan bahwa penyesuaian ini, arah kurikulum ini bukan menghilangkan, bukan berarti kurikulum yang sebelumnya tidak bagus, bukan berarti tidak tepat, tapi tetap bisa dipergunakan dan kita hanya menambah-nambah kurikulum yang memang perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan. Menyederhanakan konten kurikulum untuk memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam. Tadi ya, konten isinya tidak terlalu banyak, tapi mendalam dan betul-betul menguasai, jadi tidak ngambang. Mengurangi beban administrasi sehingga guru dapat lebih fokus pada pengajaran. Ini supaya guru bisa mengajar, guru bisa lebih pendekatan dengan anak, administrasinya dikurangi. Bukan berarti tidak ada juga ya, tetap ada, karena itu sebagai bukti fisik portofolio guru yang bersangkutan bahwa dia betul-betul melakukan pembelajaran. Kemudian menyelaraskan dengan peta jalan pendidikan Indonesia. Penguatan kompetensi fleksibel, karakter, peran dunia kerja, itu peta jalan pendidikan Indonesia. Kita akan melihat arah kurikulum dalam peta jalan pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang fleksibel. Capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, kebutuhannya, kecepatan, dan gaya belajar. Jadi bisa terjadi satu siswa dengan siswa yang lainnya berbeda dalam menerima informasi dalam belajar. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi siswa mentargetkan apa yang diharapkan itu bisa dikuasai betul-betul dengan mendalam. Kemudian berbasis kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dinyatakan sebagai capaian pembelajaran, tidak terpisah-pisah ya. Struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Jadi di sini lebih diberi keleluasaan sekolah, satuan pendidikan untuk menambah, mengkreasi sesuai dengan kondisi, situasi, dan kemampuan sekolah yang bersangkutan. Kemudian arah kurikulum dalam peta jalan pendidikan juga menekankan kepada karakter Pancasila.
Sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila, ya, seperti yang diuraikan pada video-video sebelumnya. Selanjutnya, otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Artinya, guru, kepala sekolah silahkan bagaimana yang paling urgent materi tersebut. Kemudian dirancang prosesnya oleh guru dan kepala sekolah serta pihak-pihak yang terkait. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Hanya sebagai panduan, tidak harus sama persis seperti yang dibuatkan oleh pemerintah. Sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan, arah, perubahan, dan rancangan jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya Teaching Toolkits dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kementerian Agama, universitas, sekolah, lembaga pendidikan lainnya. Itu arah kurikulum dalam peta jalan pendidikan Indonesia. Selanjutnya, penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Sekolah perlu membangun kompetensi siswa untuk mengantisipasi perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang cepat agar mereka dapat menciptakan kehidupan mereka sendiri serta dapat berkontribusi pada lingkungan. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contohnya, kemampuan memahami informasi berupa teks dan dipadukan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Misalnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam, kita bisa berhitung tentang bagaimana zakat fitrah, berapa yang harus diberikan, berapa keluarga yang harus berzakat. Termasuk dalam pembagian warisan dan sebagainya. Jadi hitungan-hitungan, kemudian grafik-grafik bisa dilakukan dalam berbagai mata pelajaran. Sehingga di SD, computational thinking diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran. Jadi intinya literasi dan numerasi itu harus dikembangkan dalam semua mata pelajaran. Merdeka Belajar memiliki strategi utama. Strategi yang pertama adalah menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun informal. Sekolah penggerak program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, pendidikan informal yang berbasis nilai. Kemudian strategi berikutnya meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, memperbaiki sistem rekrutmen, peningkatan kualitas pelatihan, penilaian, serta pengembangan komunitas platform pembelajaran. Jadi nanti kepala sekolah dipilih dari guru-guru yang memang betul-betul berkualitas, sudah dibina, sudah dididik. Begitu pula ke atasnya, pengawas juga dipilih dari para guru-guru dan kepala sekolah yang memang betul-betul sudah teruji. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, enterprise interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Ini sangat penting sekali bagaimana platform-platform pendidikan nasional harus berbasis teknologi. Karena kita hidup di abad industri yang semuanya butuh teknologi.
memperbaiki kurikulum nasional, pedagogik, dan penilaian. Penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibilitas. Ya, itu kurikulumnya sederhana, fleksibel. Kemudian meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif, serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Tadi jaringan kerjasama itu sangat dibutuhkan sekarang, baik dengan pemerintah maupun dengan dunia industri. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Ya, di lingkungan yang ada bisa dimanfaatkan bagaimana belajar di masa depan. Kemudian memberi insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta, publik, otonom, dan keuntungan yang lebih besar. Kerjasama dengan pihak swasta, perusahaan-perusahaan, karena mereka nanti akan membutuhkan tenaga kerja juga dari sekolah. Ya. Mendorong kepemilikan industri dan otonom pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Diharapkan ada timbal baliknya dari perusahaan-perusahaan swasta ke sekolah-sekolah. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih bersifat sukarela berbasis data kepada praktik terbaik tingkat global serta melibatkan industri atau komunitas. Itulah strategi-strategi yang dilakukan untuk memperoleh tujuan, sehingga kalau semula belajar sebagai kewajiban, maka nanti akan belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kalau sebelumnya sistem yang tertutup, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri, maka nantinya sistem akan terbuka kerjasama antar pemangku kepentingan. Kalau selama ini guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, maka guru nantinya hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Artinya siswa harus lebih aktif mencari dan menemukan. Pedagogik berbasis konten, kurikulum, dan penilaian. Nanti pedagogik berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian. Pendekatan satu ukuran untuk semua, one size all. Nanti pendekatan berbasis individu dan berpusat pada siswa. Materi, metode siswa akan berbeda satu sama lain karena kemampuan mereka pun berbeda-beda. Pembelajaran tatap muka atau manual. Ke depan pembelajaran bisa memanfaatkan teknologi baik dengan blended yang hari ini dilaksanakan dengan fasilitas Zoom dan lain-lain. Program-program didorong oleh pemerintah selama ini. Nanti program-program yang relevan dengan industri sesuai dengan kebutuhan. Administrasi dan peraturan yang membebani, nanti guru diberi kebebasan untuk berinovasi. Ekosistem yang didorong oleh pemerintah nanti akan sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan. Jadi itulah strategi yang dilakukan. Semulanya mungkin lebih stagnan, nanti akan lebih inovatif, lebih berkembang, lebih menyesuaikan dengan situasi dan
kondisi. Itulah arah pendidikan kurikulum kita di Indonesia. Terima kasih sahabat Komariah Link telah menyimak materi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.